Jelas ini? Jelas. Iya, oke. Kalau gitu saya langsung aja. Ya, crank and slider mechanism, ya, mekanisme ankle puncture. Ya, untuk yang pertama di slide yang pertama ini ya, saya hanya mau menunjukkan pergerakan dari crank and slider mechanism. Ya, sekalipun mungkin sebagian dari Anda sudah paham gitu ya. Ya, kurang lebihnya seperti ini gerakan dari mekanisme ankle puncture ya. Ya, kalau dilihat dari bagian-bagiannya, cranknya itu adalah ini ya, yang warna hijau ini. Nah, cranknya ini digerakkan oleh motor sebetulnya ya, ada motor di sini dengan gerakan berotasi penuh ya, konstan. Gerakannya konstan, misalnya motor listrik itu kan RPM-nya konstan ya. Kalaupun mau diturunkan, yang diturunkan lewat transmisi. Tapi konstan ya, ini konstan. Kemudian yang berikutnya, ini yang warna biru ini, masih ingat namanya apa? Coupler ya, coupler atau connecting rod. Nah, gerakannya kalau yang ini tadi yang hijau ini gerakan berotasi penuh ya, tapi kalau connecting rod itu gerakannya adalah gerakan kompleks ya. Jadi campuran antara gerakan rotasi dan translasi ya. Nah, kemudian satunya lagi adalah slider ya, slider ini. Nah, slider ini dalam bentuk yang nyata bisa berupa piston misalnya ya, piston. Atau bisa juga berupa blok ya, yang bergerak translasi. Nah, kalau Anda perhatikan titik-titik yang ada pada gambar ini kan sebetulnya menunjukkan lintasan dari sebuah titik yang ada pada coupler ini ya, atau connecting rod. Nampak bahwa untuk kecepatan gerakan crank yang konstan, Anda perhatikan di sini gerakan dari connecting rod untuk satu titik aja, itu gerakannya tidak konstan ya. Jadi ada percepatannya. Demikian juga untuk slider yang bergerak bolak-balik, ini juga kecepatannya berubah ya, artinya ada percepatan. Dan nampak bahwa jarak-jarak pada satu waktu tertentu itu beda-beda ya. Artinya bahwa kecepatan di bagian tengah ini paling besar ya, paling tinggi. Ya, kurang lebihnya itu gerakan dari crank and slider mechanism ya. Nah, sekarang kita lihat analisis gaya-gaya pada mekanisme ankle puncture ya. Ya, pluncur atau torak atau penghubung atau join, kok join atau link ya, link 4 yang ini. Dalam mekanisme ankle puncture yang digambarkan di bawah ini sedang bergerak ke kanan. Jadi peluncurnya bergerak ke kanan dan menerima gaya luar dengan arah dan besar seperti yang ditunjukkan oleh sebuah vektor gaya P ini. Dikatakanlah beban yang dibawa oleh peluncur ini diketahui ya, besar dan ya arahnya ya, besar dan arahnya. Ya tentunya bebannya ini pasti melawan gerakan dari peluncur ya. Jadi ada beban yang ya entah itu digeser atau mungkin bisa juga ya katakanlah mesin punch misalnya ya. Kalau punch itu kan membuat lubang gitu ya pada benda kerja. Nah, itu adalah beban ya. Jadi bebannya mestinya berlawanan dengan arah gerakan dari torak ini. Oke, itu diketahui. Kemudian permintaan soal ini lakukan analisis grafis ya untuk menggambarkan gaya-gaya yang bekerja pada setiap penghubung atau setiap link. Ya, di sini ada 4 link sebetulnya ya. Nomor satunya tidak digambarkan. Nomor 1 itu tidak lain adalah ground ya.
satunya ground, kemudian yang kedua ini tadi crank, kemudian yang ketiga ini connecting rod atau coupler gitu ya, kemudian yang keempat ini adalah slider, yaitu link-link yang ada pada mekanisme ini ya. Ya, penghubung. Kemudian tentunya karena di sini ada motor ya, motor ini memberikan torsi ya, memberikan momen puntir pada penghubung dua. Nah, sehingga dalam soal ini juga ada permintaan menentukan ya dengan cara analisis grafis ya, torsi pada poros O2. Jadi melalui poros O2 itu motor dihubungkan ke link 2 ini. Nah, cuman di sini masih ada satu pengabaian, yaitu pengaruh gesekan ya, supaya analisisnya menjadi lebih mudah. Ya. Untuk sementara kita abaikan dulu pengaruh gesekan, nanti kita akan masuk kalau ada gesekan bagaimana ya. Nah, gesekan itu mestinya kan ada di, misalnya di sini ya, ini ada katakanlah bantalan gitu ya, atau bearing. Ya, sekalipun bearing itu untuk mempermudah putaran, tapi tentu ada juga gesekan ya. Kemudian di A misalnya ini kan hubungan pin ya, atau pena ya, di antara pena dengan lubangnya atau silindernya ya tentunya juga ada gesekan, tapi dalam hal ini masih kita abaikan. Demikian juga di sini ada pena, ya mestinya ada gesekan di sini. Demikian juga di antara permukaan slider atau piston ini dengan silindernya, ini pasti juga ada gesekannya ya. Tapi sekali lagi masih kita abaikan dalam soal ini. Baik, kita lihat prosedurnya. Ya, Anda juga kalau bisa ya siap-siap untuk melakukan analisis ya dengan cara menggambar. Baik, kita mulai dari penghubung 4 ya, atau link 4. Nah ini, kenapa kok mulai dari link 4? Karena di antara penghubung atau link-link yang ada, yang diketahui mengalami gaya, atau gayanya yang diketahui, itu adalah gaya yang bekerja pada link 4. Ya. Jadi mestinya kita mulai dari penghubung 4. Nah, tentunya kita harus menentukan dulu ya, gaya-gaya apa saja yang bekerja pada link 4 ini. Kira-kira kalau jumlahnya ada berapa gaya ya? Ini salah satunya adalah P ya, ada gaya P. Ini beban yang dibawa oleh link 4 ini. Kemudian apa lagi? Ya, salah satu yang lain adalah gaya yang diberikan oleh link 3 ke link 4. Nah, nanti ada lambang tersendiri ya. Jadi gaya yang diberikan oleh link 3 ke link 4 itu kita tandai dengan F34 ya. F34. Jadi itu artinya bahwa gaya yang diberikan oleh link 3 atau penghubung 3 ke penghubung 4. Gitu ya. Nah, kemudian ada salah satu lagi gaya yang lain, yaitu gaya reaksi sebetulnya ya, yang diberikan oleh silinder, ya, silinder yang ada di sini terhadap link 4. Nah, karena statusnya silinder itu adalah diam gitu, dalam kondisi diam, artinya kan sama dengan ground ya, sama dengan ground. Nah, sehingga nanti lambang yang kita berikan untuk gaya yang diberikan oleh silinder ini ke penghubung 4 itu kita tandai dengan F14 ya. Jadi sekali lagi 1 itu menunjukkan ground ya. Ya, baik, kita lihat karena kita untuk yang pertama kali ini terfokus pada penghubung 4, maka kita pisahkan penghubung 4 dari mekanisme ini. Nah, ini penghubung 4-nya. Kemudian ini garis yang menunjukkan garis kerja dari F34 tadi.
Kemudian yang terakhir tadi adalah garis kerja yang menunjukkan F. Oh, ini garis kerja dari P ya, sorry. Nah, satunya adalah garis kerja yang menunjukkan gaya yang diberikan oleh silinder ke penghubung 4. Ya, tadi sudah dikatakan di dalam soal ya, gesekan di antara permukaan torak dan silinder diabaikan. Ini untuk penghubung 4 ya. Nah, ini beberapa garis gaya yang sudah diketahui, garis kerja gaya. Jadi yang tegak lurus ini adalah garis gaya F14. Ya, selalu tegak lurus terhadap permukaan yang menopang penghubung 4 ini ya. Jadi tegak lurus terhadap permukaan. Kemudian yang salah satu yang lain ini adalah garis gaya F34. Nah, inilah 3 buah gaya yang bekerja pada penghubung 4. Nah, kalau ada gesekan, tentunya ada tambahan gaya lagi di sini ya. Ya, gaya gesek tentunya ya, gaya gesek yang bekerja di antara permukaan silinder dengan permukaan torak ini. Ya, arahnya Anda tahu selalu melawan arah gerakan. Ya, kalau misalnya tadi dikatakan bahwa penghubung 4 ini bergerak ke kanan, ya mestinya arah gesekannya ke kiri begitu. Mestinya ada tambahan di sini ya. Tapi karena gesekannya diabaikan, berarti kita hanya fokus pada 3 gaya ini. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu. Terutama mengenai penandaan ini ya, lambang yang kita berikan. Sudah cukup jelaskah? Sudah, Pak. Sudah ya. Yang lain gimana ini? Ya, sekali lagi Sudah, ya. Pak. Ya. Jadi F14 itu menunjukkan bahwa gaya itu diberikan oleh penghubung 1. Nah, penghubung 1 itu adalah ground tadi ya. Nah, sebetulnya ini adalah silinder. Karena silinder itu diam kan statusnya sama seperti ground. Ya. Jadi gaya yang diberikan oleh penghubung 1 ke penghubung 4. Nah, ini F34 gaya yang diberikan oleh penghubung 3 ke penghubung 4. Gitu ya. Oke, kalau seperti ini kasusnya, ada sebuah gaya diketahui secara komplit, kemudian 2 gaya hanya diketahui garis kerjanya. Ya tentunya sudah bisa diselesaikan. Ya. Jadi kita buat sebuah segitiga gaya. Jadi kita bawa keluar ya ini. Ya ingat dalam menggambarkan gaya-gaya itu harus sesuai dengan skala ya. Terserah. Untuk yang sekarang kan nilainya tidak diketahui ya P. Jadi Anda menggambarkan P ini mau 5 cm boleh, yang 4 cm juga boleh ya. Silakan aja. Tapi kalau misalnya sudah diputuskan ya jangan berubah lagi gitu. Kalau tadi misalnya di sini Anda putuskan 4 cm ya di sini juga harus 4 cm ya, arahnya juga harus sama dan sejajar gitu. Oke, P-nya sudah kita pindahkan keluar. Kemudian berikutnya kita bawa garis kerja dari kedua gaya ini adalah garis kerja dari F34. Terserah Anda mau letakkan di pangkal atau di ujung dari P ya, sama aja hasilnya nanti. Nah, ini tadi garis kerja F34 sudah dibawa ke sini, kemudian berikutnya garis kerja F14. Nah, sekarang sudah terbentuk sebuah segitiga. Nah, dari segitiga gaya ini Anda sudah bisa memutuskan kan sekarang ya. Misalnya untuk F14 arahnya kemana ini mestinya? Ke atas atau ke bawah? Ke atas, Pak. Oke, ke atas ya. Kemudian F34 arahnya kanan turun atau kiri naik? Turun. Turun ya, kanan turun ya. Ya oke, itu sudah benar ya. Karena ketiga gaya ini harus berada dalam kesetimbangan. Nah, ini adalah F14 dan ini adalah F34 ya. Nah, untuk melengkapi analisis kita, ya tentunya dari segitiga gaya ini, gaya-gayanya dipindah lagi ke sini ya, yang sudah kita hasilkan. Biar nampak bahwa gaya-gaya itu bekerja pada penghubung 4. Dari panjangnya, kemudian dari arahnya nampak
kelihatan gitu ya pada penghubung 4. Nah, Anda juga bisa melihat gini, ada gaya ke kiri, kemudian ke kiri ini mesti ada yang melawan ya toh. Yang melawan mestinya adalah komponen dari gaya F34 ya, dalam arah X misalnya ya. Arahnya mesti ke kanan. Kemudian ada komponen dari F34 kan mestinya juga ada dalam arah ke bawah kan gitu. Ya pastinya ada yang melawan juga yaitu F14. Jadi mestinya komponen F34 dalam arah vertikal itu mesti sama dengan F14. Seperti itu. Jadi nampak di sini ya bahwa kesetimbangan gaya itu terpenuhi. Kalau kesetimbangan momennya terpenuhi enggak? Sudah sangat jelas di sini ya. Jadi ketiga gaya itu bertemu pada sebuah titik. Kan gitu ya? Ya, jadi teori-teori yang sudah kita bahas sebelumnya itu ya memang harus diaplikasikan atau diterapkan dalam penyelesaian gaya-gaya ini ya. Baik, ini sudah komplit untuk penghubung 4. Apakah masih ada pertanyaan ini? Bisa ya, bisa diikuti ini ya. Ya, Pak. Ya, ya kalau Anda, saya harapkan juga ya ikut menggambarkan gitu. Baik, kalau sudah lanjut ya. Nah, tentunya setelah penghubung 4, kita akan lanjut ke penghubung 3 ya, yang berdekatan dengan penghubung 4. Atau yang berhubungan dengan link 4 gitu ya. Nah, kenapa? Ya karena gaya yang bekerja pada link 3 ya otomatis sebetulnya udah bisa diketahui ya. Oke, kalau kita lihat link 3 ya, link 3 ini dari jenisnya atau statusnya itu termasuk apa ini? Two force member bukan, Pak? Oh, bagus sekali. Two force member ya. Jadi kedua ujungnya itu dihubungkan dengan dua pena ya. Dan tidak ada gaya dalam arah melintang gitu ya. Tidak ada gaya dalam arah melintang. Juga torsi juga tidak ada. Jadi ini jelas-jelas adalah two force member. Nah, kalau two force member jadi sangat jelas ya, sangat mudah sebetulnya ya untuk menganalisis two force member itu. Karena kedua gaya tersebut yang bekerja pada penghubung 3 ini, kedua gayanya mestinya sama besar berlawanan arah, Pak. Dan satu lagi, Satu garis kerja yang sama. ya satu garis kerja itu jangan dilupakan juga ya, karena kalau hanya apa namanya besarnya sama kemudian arahnya berlawanan tapi kalau tidak satu garis kerja kan juga menghasilkan yang lain ya yang kita sebut sebagai koppel gitu ya, masih ada koppelnya yang berkecenderungan membuat benda itu berputar. Ya baik, kalau gitu Anda sudah cukup paham, mudah-mudahan yang lain juga paham, ini cuman Putut aja yang jawab ini tadi. Ya ini ya penghubung 3-nya. Nah, salah satu dari ujung penghubung 3 sudah kita ketahui sebetulnya gaya yang bekerja di situ. Nah, kalau tadi ketika kita menganalisis penghubung 4, kita kan mendapatkan gaya yang diberikan oleh penghubung 3 ke penghubung 4 gitu ya. Yang kita tandai dengan F34. Nah, itu kan juga sebetulnya gaya yang diberikan oleh penghubung 4 ke penghubung 3 dalam arah yang sebaliknya, itu jelas sudah bisa kita gambarkan di sini. Jadi hukum aksi reaksi itu ya berlaku gitu ya. Ini ya. Ini tadi kan F34 tapi dalam arah yang sebaliknya ya, F34. Nah, kalau kita nyatakan bahwa gaya yang diberikan oleh penghubung 4 ke penghubung 3 ya mestinya sama besar dengan penghubung F34, yaitu gaya yang diberikan oleh penghubung 3 ke penghubung 4, tetapi dalam arah yang berlawanan. Oke, ini adalah F43 ya. Kalau di A ada apa? F apa ini? 23. Iya, F23. Mestinya bagaimana kalau F23?
Mestinya gimana F23? Berlawanan dari F43. Oke, berlawanan, tapi besarnya Sama. sama. Oke, benar sekali. Ya. Jadi F43 ini hanya kita balik saja. Dan tentunya juga sama dengan F34 tadi ya, yang kita analisis di depan tadi itu. Analisis gaya-gaya pada penghubung 4 tadi ya. Ya mestinya sama gitu ya. Ya ini gaya-gaya yang bekerja pada penghubung 3 ya. Sangat gampang karena ini merupakan two force member. Ya. Kalau ada pertanyaan silakan loh langsung ditanyakan ya. Nggak usah sungkan-sungkan. Baik, penghubung 3 sudah, kita lanjutkan ke penghubung berapa nih? Mestinya. Penghubung 2 ya. Oke, gaya-gaya pada penghubung 2. Baik, kita perhatikan dulu ya. Penghubung 2 ini kedua ujungnya juga dihubungkan dengan ya satunya sebetulnya bukan pena ya. Dihubungkan dengan sebuah poros gitu ya. Kalau ini pena pin ya terhubung dengan pin. Tapi di sini itu ada poros motor ya terhubung langsung fix rigid ya hubungannya itu rigid dengan penghubung 2. Nah, sehingga ketika motor itu berputar itu sebetulnya memutar penghubung 2. Gitu ya statusnya ya. Jadi penghubung 2 ini apakah sama dengan penghubung 3 statusnya? Beda. Beda ya, beda. Jadi kalau tadi kita bisa menyatakan bahwa penghubung 3 itu adalah two force member. Tapi kalau penghubung 2 itu tidak. Ya, ini bukan two force member. Karena apa? Karena penghubung 2 itu mengalami torsi juga. Torsi yang diberikan oleh motor ya, motor penggeraknya itu. Ya sekalipun di sini tidak nampak motornya. Jadi ada motor yang menggerakkan 2. Nah, sehingga torsi yang dihasilkan oleh motor itu diserahkan ke penghubung 2 ini. Nah, karena itu tidak bisa kita samakan dengan penghubung 3 ya. Ya, baik, kita lihat untuk penghubung 2 kita pisahkan dulu. Nah, gaya yang bekerja di titik A ya, ini A di sini O2 ya. Ini A O2. Ini apa namanya di gambar ini kok menghilang ya. Ini titik A-nya. Nah, untuk yang di titik A itu gaya yang bekerja itu tentunya sama dengan gaya yang diberikan oleh penghubung 2 ke penghubung 3 tadi. Cuman arahnya berlawanan ya. Kalau tadi kan ketika kita menganalisis penghubung 3, kita kan mendapatkan F23 begitu ya. Nah, tentunya yang bekerja di penghubung 2 itu menjadi kebalikannya yaitu F32. Jadi yang awal yang kita ketahui adalah ini. Jadi F32 sama dengan minus dari F23 atau kebalikannya dari gaya ya F23 tadi itu ya. Nah, kalau begitu gaya yang bekerja di O2 ini O2 ya. Di ujung link 2 bagian bawah. Supaya terjadi kesetimbangan gaya berarti gimana? Ya mesti besarnya sama dengan F32 tetapi arahnya berlawanan. Kan gitu ya? Iya dong. Nah, ini kan artinya kalau dijumlahkan gayanya kan sama dengan 0. Ya toh? Oke. Tapi, nah ada tapinya ini. Ini belum menunjukkan kesetimbangan. Salah satunya, ini kan baru kesetimbangan gaya, ya toh? Nah, kalau kesetimbangan momen, belum, ya toh? Karena kedua gaya ini akan menghasilkan sebuah Couple. couple.
Nah, kopel inilah yang dilawan oleh torsi tadi itu. Jadi kopelnya mestinya arahnya kemana? Ya kopelnya apa torsi yang diberikan ke penghubung dua. Nah, sekarang kita lihat kopel yang dihasilkan oleh kedua gaya ini ya. Menyebabkan batang dua itu berotasi bagaimana? Counterclockwise. Counterclock ya. Artinya berlawanan arah jarum jam kan? Ya. Nah, supaya terjadi keseimbangan maka tentunya torsi yang diberikan kedua Clockwise. ya clockwise. Nih ya, searah jarum jam. Nah, karena itu tadi kan sesuai dengan soalnya bahwa arah pergerakan dari motor itu searah jarum jam, ya toh. Lalu Anda bisa bayangkan ya, toraknya itu tadi, torak atau piston itu akan, atau slider ya, akan bergerak kemana? Ke Kanan kiri. kanan. Nah, begitu ya. Jadi inilah torsi yang diberikan oleh motor ya. Nah, lalu berapa besarnya torsi yang diberikan oleh motor? Ya tentunya sama dengan kopel yang dihasilkan oleh F32. Ya, yang berbeda kan hanya arah dari antara T2 atau torsi di sini dengan kopel. Nah, kalau besarnya kan mesti bisa dihitung dari gaya F1 atau gaya dari F2 dengan cara menentukan jarak. Tapi jarak ini hati-hati, bukan panjang dari link 2 loh ya, tetapi jarak tegak lurus di antara kedua gaya ini. Jadi kita hubungkan aja ini kedua gaya, kita hubungkan, kita tambahi garisnya gitu ya. Nah, supaya jarak tegak lurusnya itu nampak. Nah, ini juga kalau dalam grafis ya bisa langsung diukur aja H-nya berapa gitu. Ya tergantung kepada nanti skala yang kita berikan pada gambar ya, khusus untuk yang jarak. Jadi dalam analisis grafis itu skala jarak, skala gaya, termasuk juga misalnya kalau misalnya kita mau menghitung percepatan juga ya, atau kecepatan, itu berbeda ya, skalanya itu masing-masing. Jadi skala jarak masing-masing, skala kecepatan juga sendiri, skala percepatan juga sendiri, demikian juga skala gaya ini juga sendiri ya. Jadi ketika menggambar itu sebetulnya mau diperkecil atau diperbesar gambarnya ya hasilnya pasti sama ya. Dalam artian yang sebenarnya pasti sama. Cuma nanti hasilnya memang kurang lebih gitu, karena kan kita menggambarnya dengan cara grafis ya, satu orang dengan orang yang lain pasti ada selisih-selisih sedikit. Gitu. Nah, sehingga nilai dari T2 ini ya tentunya adalah F12 kali H atau F32 kali H. Ya, ini besarnya torsi yang diberikan oleh motor ya. Nah, nanti kalau misalnya mau diteruskan daya yang diberikan oleh motor untuk menggerakkan slider tadi, menggerakkan peluncur yang membawa beban sebesar P, lalu bagaimana menghitungnya? Ya, sudah bisa dihitung dong. Torsi dikali omega kan hasilnya daya ya. Jadi tergantung putarannya berapa RPM-nya di sini gitu. Kalau RPM motornya sudah dapat ya mestinya kalau torsinya udah diperoleh ya tinggal dapat dong dayanya ya. Karena daya itu adalah torsi dikali kecepatan sudut. Ya. Oke, seperti itu. Silahkan kalau ada yang mau tanya dulu. Ya, kalau saya bisa ngopi-ngopi dulu ya. Ada yang mau tanya atau gimana ya? Kalau tidak, berarti kan sudah paham semua ya? Sudah, Pak. Sudah ya, wah sip nih, Joshua. Kamu nih di mana, Jos? Di rumah atau di kampus? Di rumah, Pak. Oh, di rumah. Di rumah di mana nih? Sumatera kah? Di Jogja, Pak. Oh, kamu di Jogja dah. Saya kira Sumatera.
Tapi jelas ini ya, just Jelas, Pak, jelas. ya oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan yang lain, ya kita lihat cara berikutnya ya. Nah, kalau ini tadi kan dengan menggambarkan gaya-gaya itu pada mekanisme secara langsung ya. Nah, sekarang kita lihat cara yang lebih hemat apa ya? Hemat tempat gitu ya. Yaitu dengan hanya menggambarkan sebuah poligon gaya ya. Ya, kalau dalam dinamika teknik 1 ya Anda menjumpai ada poligon kecepatan dan poligon percepatan kan gitu ya. Ya, demikian juga untuk gaya ya, ada poligon gaya. Ya, baik. Sama halnya dengan poligon kecepatan atau poligon percepatan, langkah pertama kita pilih dulu tempat ya, tempat yang memungkinkan untuk kita menggambarkan garis-garis gaya ya, atau gaya di situ di tempat itu ya. Jadi dipilih tempat yang agak luas. Nah, ini gambarnya saya naikkan dulu. Nah, kemudian kita pilih sebuah titik acuan. Misalnya ini ya, mungkin kalau Anda memang mempersiapkan hasil print-printan sudah ada ini titiknya ya. Titik OF. Di hasil print-printan ada nggak ini? Ada, Pak. Ada ya? Pak. Ya, oke. Ya, kalau ada diikuti aja ya. Oke, dimulai dari ini, apa namanya, titik acuan ya, OF. Nah, ini adalah titik acuan untuk gaya ya. Cuman bukan seperti di poligon kecepatan ya. Kalau poligon kecepatan itu kan dinyatakan dengan OV ya. Itu sudah menunjukkan bahwa pangkal dari semua kecepatan itu pasti di OV itu ya. Nah, kalau ini tidak ya, kalau ini tidak. Jadi nanti dalam menunjukkan gaya, arahnya kemana, pangkalnya di mana, itu jadi ada caranya ya. Misalnya pertama ya, yang kita ketahui itu hanya gaya P, ya toh, gaya P. Nah, yang tentunya yang pertama kita gambarkan di poligon gaya itu adalah gaya P ini. Nah, tetapi ya sama seperti di poligon kecepatan, itu arah dari kecepatannya kan tidak dinampakkan di situ ya. Nah, demikian juga ini. Ya, tanda anak panahnya itu tidak ada, ya, hanya garis. Nah, tapi panjang garisnya harus menunjukkan panjang dari gaya tersebut. Ini ya. Nah, ini kan hanya berupa garis ini, muncul di sana. Garis yang panjangnya persis sama seperti P ya. Lalu dibawa ke sini. Nah, ini. Nah, kemudian Anda perhatikan bahwa ada lambang P di sini ya. Nah, P ini ditempatkan khusus di ujung sini. Kenapa kok di ujung sini? Bukan di tengah atau bukan di sebelah sini. Jadi sekali lagi ya, tidak sembarangan juga menempatkan P ini. Karena P ini, atau lambang yang menunjukkan gaya ini ditempatkan pada ujung anak panah ya. Jadi ujung anak panah yang menunjukkan arah dari gaya tersebut ya. Jadi arah gaya dalam poligon gaya ya seperti yang dicontohkan ini ya, P-nya di ujung sebelah kiri, berarti gayanya itu adalah arahnya ke kiri begitu. Paham ya? Oke, ini P baru dapat. Nah, kemudian apa yang bisa kita gambarkan di sini ya yang kita ketahui gitu. Pertama yang kita fokus itu di penghubung 4 ya. Yang kita ketahui apa di penghubung 4? Oh, garis kerja dari F34 ya toh? Garis kerja dari F34. Nah, ini garis kerja dari F34. Ya kita tempatkan di sana. Nah, ini juga terserah Anda mau menempatkannya garis ini di OF boleh, di P juga boleh ya. Cuman gambarnya nanti ke bawah ini. Itu aja bedanya, tapi hasilnya sama aja.
Jadi garis kerja dari F34 kita tempatkan di sini. Ini kan kita ketahui dari gambar ini. Lah. Nah, kemudian apa lagi? Garis kerja F14 ya. Garis kerja dari F14 itu tegak lurus terhadap permukaan silinder. Nah, ini. Ini juga ditempatkan di poligon gaya ini. Kalau tadi di ujung sini, maka ini di ujung sebelahnya. Nah, seperti itu. Lalu diperjelas gitu ya. Misalnya mulai dari F14 ya. Nah, F14 kalau kita lihat ini tadi kan arah dari P ke kiri ya. Maka F14 mestinya arahnya ke atas ya. Kalau ke atas maka lambang dari F14 itu Anda tempatkan di atas sini. Nah, seperti itu. Jadi sekaligus penempatan lambang ini menunjukkan arah dari gaya tersebut. Gitu ya. Jadi khusus pada poligon gaya. Nah, kalau begitu F34 Anda tempatkan di mana? Apakah di ujung sebelah kiri atau ujung sebelah kanan? Kanan. Oke, ujung kanan. Jadi seperti ini. Nah, gitu loh. Ingat-ingat ya. Jadi penempatan lambang ini juga tidak sembarang. Karena ada maknanya dalam poligon gaya ini. Ya, baik. Bisa ya mengikuti. Nah, ini kan baru gaya-gaya yang bekerja pada torak 4 ya. Atau penghubung 4 atau link 4. Nah, kita lanjutkan ke link 3. Nah, di link 3 ini tadi kan two force member, 2 gaya yang bekerja di sini. Kedua gaya tersebut pastinya sama besar berlawanan arah. Salah satu gaya yang bekerja di ujung kanannya itu adalah gaya apa tadi? F43 ya. F43. Nah, kalau Anda perhatikan di sini di gambar yang sudah kita buat di poligon gayanya, garis F43 itu udah ada belum? Jadi Ada belum? F34 ya, Pak? Iya, jadi satu. Sudah ada jawabannya kan? Nah, ini juga adalah ya gaya F43 juga gitu. Tapi harus kita tegaskan arahnya kemana, kan gitu ya? Arahnya kemana nih? Kalau F43? Ke kiri, Pak. Ke kiri, berarti di ujung kiri harus ditempatkan F43. 43. Nah, ini menunjukkan F43 itu arahnya dari OF menuju ke sana gitu loh. Oke, ini tadi kan gaya yang bekerja di titik B ya. Kalau kita pandang penghubung 3 ya. Kan ada satu gaya lagi yang bekerja di A. Sudah nampak nggak di sini di gambar ini? Ya pastinya ada ya. Sudah. Ya ada. Yaitu F berapa ini yang bekerja di A? Sama dengan F34. Iya, sama dengan F34. Tapi yang bekerja di A itu F apa? F23. Iya, F23. Arahnya tadi kemana? Bawah. Bawah ya. Ya oke, ke bawah atau ke bawah kanan ya. Nah, dengan demikian di sini juga harus dicantumkan F23. Nah, ini. Dipisahkan dari F34 dengan lambang titik koma ya. Ini ada titik koma ini. Kalau di atasnya nggak bisa ya, Pak? Ya kalau masih bisa di sini ya di sini aja, sejajar aja. Kecuali kalau sudah penuh kali ya, kalau banyak sekali gitu, nah baru di tempat lain ya. Tapi kalau masih sejajar seperti ini, jadi masih kelihatan bahwa ini menunjukkan arahnya ke kanan gitu ya, enggak apa-apa.
Kalau sebisa-bisanya seperti ini dulu gitu. Karena nanti kalau ke atas bisa jadi kalau ada gambar yang lain itu jadi masalah nanti. Misalnya di sini ada garis gitu. Nah, kadang-kadang memang ya milih-milih lah gitu ya, milih-milih. Kalau misalnya di sini nanti ada garis lain lagi, kalau Anda tempatkan di atas, jangan-jangan nanti malah salah baca gitu loh. Ya gitu aja sih. Tapi sebaiknya seperti ini dulu, ya jangan di atasnya. Oke, berarti gaya yang bekerja di link 3 sudah kita gambarkan di poligon gaya ya. Nah, sekarang link 2. Link 2 apa aja tadi? Di link 2. Kalau F32 sama F12. Oke, F32 dulu ya. F32 bagaimana? Sama dengan F43. F43. Nah, gitu. Ini F32 ya. Nah, kemudian F12. Nah, F12. Nah, masalahnya di sini di poligon gaya kita tidak bisa menggambarkan torsi ya. Memang khusus untuk gaya-gaya yang bekerja saja ya. Jadi torsinya tidak bisa dimunculkan di sini. Ya, inilah yang namanya poligon gaya. Jadi kalau dari hasilnya ya ringkas sekali ya, hanya membutuhkan tempat yang minim gitu ya dibandingkan dengan cara yang tadi. Nah, cuman masalahnya kan kalau digambarkan seperti ini, kalau nggak belajar ya nggak ngerti gitu toh. Maksudnya opo gitu toh. Yang ngerti itu yang sinau gitu toh. Ya nggak? Kayak gini, opo iki kok F14 dan seterusnya gitu. Ya bagi kita ya ini ada maknanya. Gitu loh. Monggo ada yang mau bertanya. Pak, saya mau nanya. Ya, boleh. Andrew. Andrew. Silakan, Andrew. Tadi untuk panjang P itu ditentukan atau enggak, Pak? Ya, tergantung soalnya. Kalau di sini kan tidak ditentukan tadi, hanya dalam bentuk gambar aja ya. Dalam bentuk gambar. Misalnya kalau Anda diserahkan gambar, kemudian sudah ada P-nya, ya Anda harus mengikuti itu. Gitu. Itu aja. Tapi kalau misalnya ditetapkan, bebannya berapa, misalnya katakanlah beban yang dipikul oleh torak 4 itu katanya 100 kilonewton gitu ya. Tapi tidak digambarkan dalam soal gitu. Ya Anda harus gambarkan itu. Terserah 100 kilonewton mau digambarkan berapa. Mau 5 cm boleh, 4 cm boleh. Nah, yang jelas itu Anda tahu kalau Anda gambarkan 4 cm, berarti skala yang Anda berikan tahu gitu ya. Tiap 1 cm mewakili berapa kilo Newton. Itu saja. Ya, Pak. Ya, tergantung soalnya ya. Nah, kalau misalnya persoalan itu Anda hadapi sendiri ya terserah Anda mau gambarnya berapa. Tapi biasanya kan ya kalau di kuliah itu, kalau misalnya soal-soal untuk UTS, UAS gitu ya. Nah, dosennya kan kadang-kadang kalau disuruh mahasiswanya menentukan sendiri nanti jawabannya bisa ya perlu banyak istilahnya banyak menggambarkan lagi gitu ya. Jadi biasanya ditentukan aja 1 cm mewakili berapa kilonewton gitu. Atau digambarkan 5 cm silakan gitu ya. Ya tergantung soalnya itu tadi ya. Tergantung permintaan soal. Itu saja kok. Pada dasarnya sih bebas saja.
Oke, Pak. Iya. Oke, ada lagi yang lain? Ya, kalau tidak ada, ini sebagai kesimpulan sebenarnya. Jadi rangkuman dari hasil-hasil analisis grafis kita tadi itu, ya boleh Anda gambarkan lagi, boleh tidak, ya asal sudah digambarkan sebelumnya. Ya, ini adalah gaya-gaya bekerja pada penghubung 4 tadi, ini pada penghubung 3, ini penghubung 2, lalu poligon gayanya ini. Ya, boleh dirangkum seperti ini. Ya, itu tadi satu contoh untuk analisis gaya pada mekanisme ankle plunger. Ya, sekarang kita lihat contoh berikutnya ya. Ini saya stop share dulu. Biasanya kalau langsung itu nggak mau.